Selamat malam semua, balik lagi di Sinema Tengah Malam, masih bareng gue Faris. Dan kali ini gue akan mereview film Nobody 2. Ini dari Timo Cahyanto ya, yang mensutradarai lanjutan dari franchise film Nobody. Yang sebenarnya gue udah rada lupa ceritanya yang pertama ya, udah lumayan lama. Gue gak begitu inget ceritanya yang pertama, gue cuma ingetnya ya dia ex Assassins yang jago aja gitu. Jadi mungkin kalau kalian yang belum pernah nonton Nobody 1 langsung nonton Nobody 2, menurut gue sebenarnya sih bisa-bisa aja sih, karena ini ceritanya nggak nyambung bisa dibilang sama yang pertama ya, meskipun masih satu konteks gitu. Misalkan kalau kalian nonton yang pertama, pastinya kalian akan lebih mengerti atau lebih menerima karakternya si Hutch ini. Seperti itu gitu, karena kan sudah dibahas di Nobody yang pertama gitu ya, background story-nya, misalkan dia se-OP apa. Tapi mungkin kalau misalkan lu nggak nonton yang pertama, lu akan kayak, masih dia sejago itu gitu. Tapi memang sejago itu bro. Hutch. Dan di sini Nobody 2 ya, yang disutradarai oleh Timo Cahyanto, menurut gue sih ini sebuah tontonan yang sangat fun ya. Dari segi action, terus juga dari segi story, dari segi komedinya juga. Meskipun storynya tuh sebenarnya lebih fokus ke keluarganya gitu. Jadi kalau di sini diceritakan si Hutch ini nggak terlalu banyak menghabiskan waktu dengan keluarganya gitu. Terus si istrinya kayak mulai mempertanyakan gitu, nih si Hutch ngapain aja sih, kemana aja gitu. Nah selama dia pergi itu sebenarnya dia menjalankan misi assassinsnya dia gitu, untuk membayar hutangnya dia lah yang sangat besar. Nah akhirnya dia planning untuk bikin satu rencana untuk vacation lah dia dengan keluarganya, untuk bonding lagi gitu. Tapi ketika dia bonding, malah di sana dia menemukan kayak drug empire gitu lah guys, yang nggak secara tidak sengaja mereka bertemu gitu atau cross paths. Mungkin sindikat itu intinya bisa dibilang bikin Hutch kesel, dan dia mau nggak mau karena dia moralnya good guy banget ya, ingin menyelamatkan semuanya, akhirnya dia ingin take down si drug empire itu. Keren sih sebenarnya dari segi ceritanya, maksudnya ada family-nya gitu, jadi mungkin kita bisa ada sedikit relatable gitu segala macam. Cuma gue nggak tahu apakah ini akan menjadi masalah untuk kalian. Cuma kayaknya sih menurut gue ini rada slow banget sih di awalnya gitu, which is menurut gue lumayan surprising, karena kan gue kira karena udah ada Nobody 1 jadi kita nggak perlu pengenalan yang begitu banyak ya di awal. Cuma di awal tuh rada sedikit slow sih, dari kayak dia harus mengenalkan, jadi bukan mengenalkan karakter tapi lebih mengenalkan kesehariannya Hutch, keseharian istrinya, terus juga kondisi keluarga seperti apa, hubungan istrinya, hubungan dengan anaknya gitu-gitu. Jadi dijelaskan lumayan lambat sih di awal gitu. Ya jadi memakan waktu durasi yang cukup lama, agak slow gitu di awal, tapi pas ketika udah nyampe di problem utamanya atau di konfliknya ketika lagi di vacation, seru sih. Itu bener-bener kayak lu udah naik wahana atau pas udah nyampe di tempat liburannya, itu seru sih menurut gue. Terus kalau dari action ya, jujur gue rada lupa sih action yang Nobody 1, anjir gue cuma inget di Beast doang. Dan di Beast itu keren ya by the way yang Nobody 1, dan di sini ada lagi bisa dibilang lah saingannya Sin Beast itu. Dan secara teknis di Beast juga Nobody 2 gitu. Dan keren banget sih yang di scene yang di Beast ini ya, di Nobody 2. Terus kocak juga menurut gue itu koreonya kocak juga sih anjir. Bikin ngakak lah gitu, ada satu adegan nanti kalian lihat sendiri. Itu lucu banget, dan fun fact-nya itu idenya dari Timo Cahyanto, komedi itu, dan itu menarik sih menurut gue. Ya kalau dari segi action gitu sih keren sih, kayak berapa koreonya emang gokil gitu ya, maksudnya kreatif dan tidak membosankan. Tapi yang gue ingin komentari adalah kayaknya sih dari segi action sama gore gitu rada kurang Timo sih gitu. Mungkin kalau kita sering lihat film-filmnya Timo yang udah pernah dia buat gitu ya, film action, kayaknya sih lebih brutal daripada ini sih. Kalau di sini kelihatan kayak lebih di tone down gitu, lebih di reserve, lebih dibatasi gitu. Mungkin ini memang ada sangkut pautnya dengan ya, studio pastinya. Kalau di Indonesia gitu mungkin dia memang lebih punya banyak kendali akan semuanya bisa dibilang. Apalagi actionnya gitu, dia pasti diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu gitu. Tapi kalau di sini karena memang sudah ada studio yang bikin, ada produsernya juga segala macam, pasti banyak juga produser itu, maksudnya sulit gitu untuk idealis gitu, untuk menunjukkan
kegilaan Timo yang seutuhnya gitu. Pasti akan ada batasan-batasan, dan di film Nobody 2 ini cukup kerasa sih dari segi actionnya gitu, yang nggak terlalu all out lah bisa dibilang. Keren sih menurut gue. Cuma ya ketika lo nonton film Timo yang lain gitu, itu di level gila yang berbeda bisa dibilang lah. Kalau di sini dari secara koreo keren, pengambilan gambar keren, cuma itu lagi kayak dari gore sama apa ya, kegilaannya kurang Timo sih menurut gue. Cuma ya menurut gue Timo udah melakukan yang terbaik lah pastinya untuk film Hollywood gitu ya, yang memang harus nggak bisa idealis bisa dibilang lah gitu. Ada banyak kepala di situ yang punya suara yang lebih besar gitu, yang harus diikutin memang. Dan ini menurut gue masih menghibur banget sih. Terus komedi tadi yang gue bilang ya, di sini juga komedinya bagus banget menurut gue sih, kayak bisa balance itu. Jadi nggak purely action, jadi ada komedinya juga. Karakternya pun di sini banyak yang membantu juga sih untuk komedi, kayak si bapaknya gitu. Dan kalau dari segi cerita sebenarnya oke sih. Menurut gue suka gitu ya. Meskipun tadi yang udah gue bilang di awal rada slow, cuma ya meskipun kayak nggak terlalu spesial banget dari segi cerita, cuma menurut gue itu udah cukup oke untuk menghibur gitu lah. Tapi itu sih memang main course-nya yang kita datang untuk tonton itu memang dari segi action, terus juga kreativitas, bagaimana cara dia mengalahkan penjahat-penjahatnya. Gue suka sih, apalagi di bagian awal tuh kayak badass banget, di pertengahan juga ketika dia kayak ada menyelamatkan orang gitu, gila, gokil gitu. Terus tapi di endingnya sih menurut gue yang best banget dah di endingnya sih menurut gue. Kalau di endingnya si Timo sendiri bilang itu kayak Home Alone-nya versi dewasa gitu sih, karena ada adegan yang mereka kayak naruh jebakan gitu untuk melawan si musuhnya, dan menurut gue itu keren sih, kreatif banget caranya. Jadi fun aja ketika kita nonton actionnya, gak cuma keren tapi kita bisa dapet funnya juga. Terus ada beberapa momen juga yang dramatis yang kayak akan survive gak ya ini karakter ini, akan survive gak ya karakter ini. Terus juga ada momen action yang keren banget sih. Ada tuh, ntar gue nggak mau spoiler sih, ada satu karakter yang keren banget di endingnya, pakai katana, keren banget aja. Itu pas ngeliat shotnya, terus gue suka sama pengambilan gambarnya sama timingnya gitu ya, dia bener-bener slow motion gitu dikasih lihat, itu keren banget sih, keren banget deh. Sekalian pasti kalau udah nonton tahu ya apa yang gue maksud ya, yang pas adegan katana itu slow motion itu keren banget sih menurut gue. Jadi segitu aja sih dari gue enjoy nonton film Nobody 2. Memang kayaknya sih kalau film action yang kayak gini ya, asalkan maksudnya plotnya masuk akal gitu, masih bisa diterima, gue akan sangat menikmati gitu filmnya. Kecuali kayak nggak masuk akal banget gitu plotnya, kayak nggak jelas, itu baru bisa merusak pengalaman gue nonton film action. Tapi kalau karena kan maksudnya yang gue cari di film action ya balik lagi actionnya, koreonya, kreativitasnya, bagaimana cara dia mengalahkan orang-orang atau kill someone gitu. Jadi kalau dari segi plot menurut gue ya, kalau bisa kasih plot yang biasa aja tapi masuk akal gitu, dan bisa bikin kita engage ke plotnya sedikit, menurut gue sih itu udah sangat cukup sih bagi gue. Jadi ya Nobody 2 menurut gue itu sudah masuk kriteria sih untuk jadi salah satu film action yang gue bisa nikmati gitu. Kalau kalian suka sama Nobody 1, pasti kalian akan suka sih sama Nobody 2, karena bisa dibilang mungkin skala di endingnya gitu bisa lebih besar sih, actionnya lebih grand lah, lebih keren gitu. Seru sih, endingnya mantap banget. Jadi ya itu aja lah review dari gue. Kalian yang udah nonton boleh langsung komen di bawah juga. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.